Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan tema pergaulan dan generasi muda. Saya Alia Almas Azhara. Saya Abdul Karim Afal. Saya Wanda Maria. Saya Tegar Febriana. Saya Aulia Rahma. Saya Raina Ramadhani. Dan saya Fahri Taledi. Di sini kami ingin mewawancarai siswa-siswi yang ada di SMA IP Rahmania Boarding School dan juga guru BK dan juga guru Pancasila. Ikuti lebih lanjut yuk. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Wanda Maria. Saya Aulia Rahma. Kita dari Universitas Nasional pengen nih wawancarai kalian tentang pergaulan bebas dan generasi muda. Pertama-tama mungkin aku mau kenalan dulu nih sama kalian. Mungkin bisa sebutin nama masing-masing, sama kelasnya kelas berapa, dan kegiatan yang diikuti, misalnya OSIS, pramuka, atau organisasi apapun. Mungkin dari sebelah sana. Jadi nama aku Fitri Sabila, kelas 11. Sekarang kelas 11 ini aku lagi ikut OSIS, sama aku juga ikut eskul basket juga. Kenalin, nama aku Satya Surya. Aku dari kelas 11 juga. Untuk saat ini aku lumayan aktif di organisasi OSIS dan juga pramuka. Dan sama kan ekstrakurikuler di sana aku ikutan cooking. Kenalin, nama aku Nusam Sada, biasanya dipanggil Nisa. Untuk sekarang aku ikut organisasi itu OSIS, pramuka, sama menjadi bagian BPH angkatan. Ya, kemudian kalau eskul yang diikuti aku itu mengikuti Olimpiade Ekonomi, kan cooking sama badminton. Banyak. Dan sebelum perkenalkan, nama aku Kalisa Putri, biasa dipanggil Kalis. Aku aktif di organisasi pramuka. Terus untuk ekskulnya aku ada basket, badminton, sama Olimpiade Fisika. Perkenalkan, nama aku Kania Maida. Aku tuh lagi aktif di organisasi OSIS. Habis itu aku ikut eskul badminton sama fun cooking. Kalau Olimpiade aku ikut biologi. Lumayan banyak kayak kalian ya. Oke. Di sini tuh masih ada budaya gotong royong nggak sih di sekolah gitu? Terus kalau ada contohnya tuh kayak gimana? Masih ada piket akbar satu sekolah. Piket Biasanya kalau itu mau pulang sih, mau pulang kepulangan gitu. Kalian pasti pernah ngelakuin musyawarah lah ya. Iya. Nah, itu kalau misalkan beda pendapat, itu tuh teman-teman kalian nih menghargai pendapat yang berbeda atau disuruh maksa ikut, kayak udahlah ini banyak nih yang voting si A nih, banyak nih 10 ikutin si A aja gitu, atau gimana? Kalau kita sih ya karena kita nyaring jadi dari semua pendapat, kita ambil mana yang memang terbaik, kita musyawarahin lagi gitu. Jadi Bukan ikut yang provokasi banyak gitu lah. loh, semuanya ikut ini enggak. Iya. Semuanya bebas bersuara. Di sini tuh ada yang pernah ada kasus kayak bullying gitu nggak sih? Ada. Ada. Terus kalian kayak gimana tuh? Apa yang kalian lakuin? Kalau di angkatan kita belum sih. Enggak ada, alhamdulillah. Enggak. Mungkin di angkatan setelah itu pernah terjadi. Oh, apa yang Mungkin kalau di pesantren lebih banyak itu bully verbal. Oh. Lebih kayak kesindiran antar, biasanya kayak angkatan senior sama junior, ganjil genap gitu. Paling nggak sampai yang berlebihan banget sih. Paling verbal. Berarti verbal. Alhamdulillah ya, jangan sampai ya. Bantai banget. Ya, aku mau nanya nih, menurut kalian nilai-nilai positif apa yang tertanam di diri kalian yang terasa semakin kuat? Misalnya kayak kalian nih nilai-nilai positif kalian nih, misalnya toleransi kah, atau peduli sosial kah, atau apa? Peduli sosial. Karena mungkin kita tinggal bareng-bareng kali ya, jadi kita harus peduli gitu. Jadi nggak mikirin diri sendiri juga, tapi mikirin orang lain juga. Karena kalian juga bareng-bareng, Iya. tiap hari bareng. Biasanya kayak hal-hal kecil, misalnya kita mau tidur misalnya, mau tidur, ternyata ada teman kita juga yang masih belajar. Kita kadang kan lampu nggak bisa dimatiin semua dong. Itu salah satu hal positif yang bisa kita tunjukkan. Oke. Kalian pernah dengar atau lihat kasus kayak kenakalan remaja di sekitar kalian nggak sih? Terus bisa diceritain sedikit nggak? Kayak gitu. Kenakalan remaja. Tawuran. Ya, bisa jadi, bisa jadi. Lagi marak-maraknya sih sekarang kalau di korban seksual.
Itu kenakalan nggak sih maksudnya? Ya, kenakalan remaja betul. Remaja tuh nakal banget ya. Ya itu Gitu. Jadi kalian sering dengar tuh kayak KS gitu iya, ya, kekerasan seksual, terus tawuran, terus yang ngerokok. kabur. Jadi kabur dari pesantren mah. Kabur ya udah. Aku mau nanya, kalian ini tipe orang yang mudah terpengaruh sama temen nggak? Atau punya pendirian sendiri? Tergantung sih kan sih. Tergantung gimana tuh? Iya. Aku sih punya Kalau pendirian. terbawa arus baik mungkin mudah. Oh, iya. Karena Kalau ada ya. pendirian itu membawa pengaruh positif ya udah kita ikutin. Tapi kalau misalnya emang berapa berubah kita harus bebas mandiri lah, kita harus tetap Menilah lagi. Iya, benar. Tenang diri. Oke. Seberapa besar pengaruh teman dalam keputusan yang kalian ambil? Pengaruh teman. Kalian apa ngikutin yang kayak Ya. misalkan si A ngikutin B, yaudah aku ikutin gitu. FOMO gitu. Enggak. Enggak. 10%. orang bisa itu sih, tapi ya tergantung lihat dulu pilihannya yang dominan yang mana pastinya udah. Karena kan setiap orang pasti beda-beda ya, sudut pandang perspektifnya juga beda-beda. Jadi ya Ngikutin mana yang baik aja ya. Iya. Aku mau nanya nih, menurut kalian guru di sini nih, terutama BK, itu ikut berperan dalam membina moral nggak? Contohnya kayak gimana tuh? Guru atau guru BK kan harus guru BK lah. Apa guru yang lain gitu? Guru PP. Guru BK juga sih. Membina itu kayak gimana kalau? Guru kimia juga. yang Iya. kalau dari gurunya karena beliau kebetulan juga emang kepiswaan sekolah ya, jadi selalu mengingatkan kita terkait aktivitas sekolah yang apa, terus yang pakai cipu, pakai mindset, sekarang Hal-hal yang menurut orang. kalau enggak sih guru-guru sekarang Kemudian beliau mengusulkan kita bahwasannya ketika kita musyawarah itu harus diwakilkan dengan tilawah ataupun pembacaan Al-Quran. Keren. Pesantren banget. Iya. Pesantren. Iya BPI. Badan Islam Defense. Oh. Bina apa apa sih bina pribadi Islam, bina pribadi Islam. Kayak ada kultum gitu tilawah setiap hari Jumat. Oh, setiap hari Jumat. Oke, menurut kalian nih, apakah Pancasila itu masih relevan buat pergaulan anak muda zaman sekarang? Pancasila masih relevan. Bagaimana letak pergaulannya? Mungkin kan sekarang banyak Pancasila itu nilainya udah nggak relevan ya. Entah dia Pancasila nggak digunakan nilainya atau pengkhianatan atas nilai-nilainya. Nah itu terkadang kan anak muda itu menyebarkan Pancasila. Mereka mengatakan mereka menggunakan ideologi Pancasila, tapi ternyata perilaku mereka tidak sesuai dengan Pancasila. Mungkin bagaimana kita, lingkungan kita juga sih, lingkungan itu kan faktor pertama ya. Jadi bagaimana itu masih relevan nggak Pancasila di lingkungan kita? Keren jawabannya, keren. Terus aku mau nanya nih, menurut kalian pergaulan yang ideal tuh kayak gimana nih? Kalian milih pergaulan tuh kayak gimana? Menurut sih Pergaulan Pasti yang nggak ideal. toksik sih ya pertama. Sama nggak toksik. yang nggak bawa pengaruh gitu. Yang membawa pengaruh positif sama diri kita sendiri. Ada yang lain? bisa saling merangkul yang sportif juga. Itu penting sih. Ya, karena kan teman kan itu kan ya, jadi bagiannya kan sama teman rasanya sedih nggak sih? Iya. Karena juga kalau teman kita salah atau kita dimanfaatin doang malah lebih buruk lagi kan. Makanya bagi-bagi teman. Oke, menurut kalian apa alasan Pancasila bisa jadi solusi masalah pergaulan anak muda? Karena kan pada awalnya itu memang Pancasila itu dasar negara kita ya, pedoman kita, kayak kita kembali lagi kepada Pancasila. Jadi ya kalau misalnya memang kita benar-benar mau menetapkan Pancasila sebagai pedoman kita, seharusnya kita juga tahu di nilai Pancasila ada apa aja, ada apa aja, ada apa aja. Kembali karena semua itu kan entah kita berbeda agama pun tetap balik lagi ke Pancasila gitu kan. Jadi ya seperti itu, balik ke orang. Oke nih, aku pertanyaan terakhir nih ya. Terakhir nih, ada yang mau ditambahin lagi nggak tentang pergaulan di SMA ini? Mungkin boarding school yang belum tersampaikan? Kebiasaan-kebiasaan kalian yang berbau misalkan menganut Pancasila? Oh, yang mau Pancasila yang buruk atau yang baik? Yang baik. Yang baik. Mungkin ada kegiatan yang tadi apa tuh namanya tuh? Yang tadi sebelumnya? BPI. Ya, terus ada lagi nggak biasanya itu apa? Kegiatan kita musyawarah kan dari pramuka ada organisasi. Oh, organisasi dia. Musyawarah ambalan kan dari pramuka, habis itu kegiatan kita. Ya kadang kita untuk menentukan bagaimana kedepannya angkatan juga kadang kita bermusyawarah satu angkatan juga. Sama juga di kelas kayak gitu. Si OSIS juga kan juga kan ya. Musyawarah perwakilan. Jadi juga di situ juga belajar musyawarah ya, Don. Udah sih cukup dari kita. Terima kasih banyak ya. Jawaban kalian sangat memuaskan banget.
Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Arigato. Siapa ikut pramuka? Ini jadi Kita BTW semua. Ya, di pramuka ada Dewan Ambalan, ada Iya kalau pramuka mah gitu banget ya. semuanya ikut pramuka, tapi maksudnya ada yang BPH. Oh maaf ya. Oke. Ya guys, rame-rame. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih juga ya. Saya Farif Alevi. Saya ingin mewawancara terkait topiknya yaitu pergaulan bebas di generasi muda. Sebelumnya, boleh nggak perkenalan nama dan kelas kegiatan yang itu? Dari sini dulu. Siapa? Dia nama, kelas, kegiatan apa yang di sekolah ini. Kenalin, nama aku Faimuddin Alvaro, kelas 10 Al-Ghazali. Sini ikut ekskul Arabica kelasnya. Aku Muhammad Zafran Haidar. Siapa? Muhammad Zafran Haidar. Ikut Nama aku Mikael Deolog Syaukilah, biasa dipanggil Mikael, kelas 10 Ghazali. Kegiatannya badminton biasanya. Keren banget, Masya Allah. Jadi di sini langsung kita mulai aja ya. Di sini saya pengen nanya, menurut kalian semua ini apa sih yang paling enak, yang paling asik di SMA dibanding masa-masa sebelumnya gitu? Apa sih yang paling asik di masa-masa SMA gitu dibanding sama masa-masa sebelumnya? Jadi kalau menurut aku di masa SMA ini, kalau dibandingkan masa SMP, masa SMA ini kan kita lebih mature ya, lebih dewasa daripada masa SMP. Jadi pertemanannya tuh udah mulai, kalau kita bercanda kita tuh udah nggak terlalu dimasukin di hati. Iya, udah Jadi kita masih lebih terbuka sama teman-teman yang lain. Menurut aku sih gitu. Kalau kalian punya circle nih, tuh kalian tuh gimana? Maksudnya circle kalian itu mengarah ke yang positif atau justru yang cenderung negatif? Positif. Contohnya apa ya? Nah, seberapa besar pengaruh kalian dalam keputusan yang kalian ambil? Teman-teman. Sorry. Seberapa besar pengaruh teman dalam keputusan yang kalian ambil? Sebenarnya kalau pengaruh teman dalam keputusan yang kita ambil tuh biasanya kalau saya pribadi, kalau saya lagi bingung gara-gara suatu hal, saya bisa nanya teman. Jadi bisa dipertimbangkan lagi keputusannya itu. Jadi sebenarnya keputusan temannya tuh sebenarnya bagus. Kalau misalnya bagus saya ikuti, kalau misalnya nggak bagus saya nggak ikuti. Jadi tergantung. Ya tergantung. Punya. Terima kasih ya, Haru, nyaman semuanya. Foto dulu ya. Bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Mohon izin Bapak, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Bisnis Digital Universitas Nasional. Di sini kami ingin izin mewawancarai Bapak mengenai pergaulan bebas dan juga generasi muda yang ada di SMA IT Boarding School Rahmaniyah ya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Almas Azahra. Nama saya Nuraini Ramadhani. Oke, langsung aja Bapak. Boleh perkenalan dengan Bapak siapa dan mengajar apa dan sudah berapa lama mengajar di sini? Baik, saya namanya Muhammad Ihsan Sultoni. Di unit SMA ini saya mengajar
guru BK dan juga dari tahun 2022. Nah, mungkin itu. Bapak. Saya ngajar basic, saya biologi, cuma karena ada ketertarikan dengan kritik atau pendidikan Pancasila. Udah cukup lama ya. Oke, selama mengajar di sini, apa sih pengalaman yang paling berkesan dari mendampingi siswa-siswi yang ada di SMA ini? Ini pertanyaan sama ya? Ya, sama. Mendampingi ini siswa itu yang paling unik itu memang mengenali karakter setiap siswa. Itu kan beda-beda karakternya, baik itu yang ada yang pendiam ya, ada yang paling cerewet, itu ada, bahkan ada yang paling males belajar, ada gitu ya. Itu lengkap di sini alhamdulillah. Makanya tapi bagaimanapun setiap siswa itu ada momen dimana mereka rajin dan juga bisa mengikuti pelajaran ya. Ada yang pelajarannya dia sukai, itu dia rajin. Ada yang pelajarannya kurang, dia setengah-setengah gitu kan, atau di kelas dia nggak begitu fokus gitu ya. Itu yang, dan ada juga yang bikin kami juga melihat keunikan dari siswa kami di sini, mereka memahami kekurangan dan kelebihan dari diri mereka sendiri. Ada yang pandai menghafal Quran sampai 30 juz, ada yang tidak, itu ada yang tidak terlalu banyak hafalannya tapi dia prestasinya di dunia lain, misalnya di olahraga, misalnya futsal apa gitu. Ada juga ya di seni gitu kan. Nah itu yang bikin kami bisa katakan ke mereka hal-hal kayak gini buat kita jadi senang gitu melihat perbedaan-perbedaan seperti itu. Gitu. Kalau dari Bapak? Berbeda ekosistem kan, karena perbedaan mengajar di sekolah dengan sekolah seperti itu terutama tadi benar ya Mas ya, ketika ada fase di mana anak kita belajar di materi yang tidak atau kita dia kabur ya tentang maksudnya kan apa gitu ya, ada yang masuk nih kan, ada yang tiba-tiba dia malah bukannya di kelas malah di kamar gitu ya. Tapi ada juga yang memang semangat ya. Dan enaknya di sini tuh ya, akhirnya sudah terkait sendiri, mereka tuh sudah bisa menilai apa kekurangan dia mungkin ya, karena dia merasa dia susah untuk mengikuti pelajaran yang dia nggak suka ya, tapi takut dia malas ya. Untungnya bisa dicari ya, bisa dicari, jadi kita gampang untuk melacak gitu. Beda dengan kalau di sekolah normal atau yang umum ya, kayak transparan atau swasta yang lain, boarding gitu ya, dia nggak cabut ya cabut, tapi nggak ada yang tahu ya maksudnya. Ataupun dia masuk dia udah rasa aja ya. Itu sih jadi, dan mungkin bisa pilih dia mau ke mana, atau dia kan kita juga berbasis Islam, ada yang mau pendidikan Islam dan dia ke Timur Tengah, ataupun dia ke Islam mungkin mapolnya mapol syariah gitu ya, bisa jadi buat keunikan ya. Oke, berarti emang dari keunikan para siswa dan juga karakter-karakternya ya Bapak ya. Selanjutnya Bapak, gimana karakter pergaulan siswanya di sini saat ini? Memang setiap tahun ada perbedaan dan perubahan. Jadi mungkin di zamannya dulu si Fahri kayak gimana itu ya. Nah
Tapi sekarang semakin lebih anak-anak itu lebih bisa terkontrol ya, dan juga karakter. Nah kalau soal karakter yang sekarang itu jauh memang lebih kalem ya, lebih kalem. Nggak tahu, mungkin pengaruhnya tidak terlalu banyak. Biasanya ya di satu angkatan itu ada yang mempengaruhi 2, 3 gitu ya. Nah dia nunjukin perbedaannya di antara teman-teman yang lain. Nah, kalau sekarang itu tidak terlalu menonjol gitu. Jadi mereka hampir merata, dan juga dari segi nilai dan juga segi attitude-nya ya, akhlaknya di sini juga hampir merata gitu. Kayak tadi misalnya di kelas 10 ya yang kalian wawancara sebelumnya, nah itu juga begitu, mereka lebih mau mengikuti gitu. Jadi setiap tahunnya itu kami mengoreksi semua kalau bagaimana cara meredam karakter-karakter yang keras gitu. Terus bagaimana menumbuhkan karakter yang lembut atau pendiam itu menjadi yang lebih kritis. Itu kita setiap tahunnya berusaha untuk mengoreksi itu supaya nanti pas lulus, pas masuk ke kuliah kan bukan jadi siswa lagi, jadi ditambah depannya mahasiswa. Jadi udah lewat tuh momen atau sikap waktu di SMA ke jadi mahasiswa itu udah beda, cara berpikirnya pun jauh lebih kritis. Nah mungkin itu deh saya. Tapi kalau saya sih lebih berbeda ya, sangat berbeda sih. Kalau saya analisis selain memang karakter-karakter itu tidak berbeda setiap tahunnya akan kita cuman bisa diubah antara dari sistem bagaimana sekolah bisa membangun sistem yang misalkan peraturannya, bagaimana anak itu di kamar, di kelas itu bagaimana tata tertibnya, itu yang kita atur. Jadi dengan adanya kebijakan adanya sistematis peraturan sekolah itu bisa membuat karakter itu bisa ditambah, karena kan mereka ini kayak bahasanya tertutup ya, dalam artian bahwa ini minim informasi dan kemudian bawa HP dan tidak ekosistemnya itu aja. Maksudnya dengan akan 24/7 ya, mungkin satu pekan sehari bahkan berapa tahun ditonton dengan orang yang sama juga mengalami karakter sistem. Kalau dari sisi bimbingan konseling, bagaimana peran BK dalam mengatasi masalah pergaulan dalam siswa? Pergaulannya ya. Nah, kalau dari bimbingan konseling ini kita mengarahkan anak-anak bahwa tetap menjaga sikap sebagai siswa yang punya ilmu gitu ya, ilmu agama, ilmu umum gitu ya, supaya mereka tidak ada pemikiran atau pola pikir yang justru mengarahkan mereka agak menyimpang gitu ya. Nah ini tapi gini, setiap problematika yang ada di setiap siswa, baik itu khususnya di SMA ini, itu saya rutin ya, setiap seminggu itu kalau yang punya problem yang agak parah itu saya setiap minggu selalu ketemu dia, saya jadwalkan gitu. Terus kalau sudah ada perubahan ya kita kurangi intensitas untuk ketemu atau konseling dengan anak tersebut gitu. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya mungkin dari perspektif pendidikan Pancasila, Bapak, bagaimana Pancasila diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan sekolah?
lapangan seperti sama seperti yang diharapkan oleh pahlawan kita sudah membuat dan merumuskan Pancasila, atau malah merusak, memutarbalikan, artinya lebih banyak penerapannya gitu. Jadi lebih tidak terlalu banyak teori, karena kalau terlalu banyak teori pun ya kalau misalkan teori mereka di lapangan tidak tahu atau bahkan kayak beda ya sama yang saya pelajari itu agak sulit, makanya saya lebih banyak lebih di lapangan perbandingan. Oke, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat dan pergaulan remaja pada generasi muda, terutama di siswa-siswi yang ada di SMA IT Rahmania Boarding School ini bisa mempertahankan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Saya Alia Almas Azara, saya Nurani Ramadhani. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya Bapak. Ya, berdasarkan hasil wawancara mengenai pergaulan remaja di SMA IT Rahmaniah Boarding School, dapat disimpulkan bahwa pergaulan remaja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan moral, karakter, dan perilaku siswa. Pergaulan yang positif mampu membentuk sikap percaya diri, disiplin, peduli terhadap sesama, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antar teman. Selain itu, nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, saling menghargai, dan musyawarah masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi dan media sosial juga membawa tantangan tersendiri bagi remaja. Pengaruh lingkungan pertemanan yang kurang baik dapat menyebabkan penurunan moral, munculnya perilaku bullying, body shaming, hingga kenakalan remaja. Oleh karena itu, diperlukan adanya kontrol diri, peran keluarga, guru, serta lingkungan sekolah dalam membimbing siswa agar tetap memiliki pergaulan yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara keseluruhan, Pancasila masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan remaja masa kini karena nilainya dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan sosial yang baik, menghargai perbedaan, dan menciptakan lingkungan pergaulan yang lebih positif dan bermoral. Dengan adanya kerjasama antar siswa sekolah, guru BK, dan orang tua, diharapkan pergaulan remaja dapat terus berkembang ke arah yang lebih baik serta mampu mencegah terjadinya degradasi moral pada generasi muda.